ذي الغفار الكبير المتعال مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak, ibu-ibu, jamaah semua ingkang minulya, alhamdulillah kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged melampaui ibadah, kita saged melampaui sholat Jumat. Salam salam mudah-mudahan tetap tertuahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Jamaah ingkang mulya, monggo kula lan panjenengan sedaya senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara senantiasa mempunyai hirah yang kuat untuk menuntut ilmu agama, ilmu agama, dan mengamalkan ilmu agama tersebut sehingga kehidupan kita di dunia lebih-lebih di akhirat bahagia. Khutbah menika kita mencuplik satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, dianggap sahih oleh Albani, juga sebagian isi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Hadis ini ahlul ibadah yadkhulun nar bisababi ahli maksiat. Ahli ibadah masuk neraka disebabkan ahli maksiat. Wa ahlul maksiat yadkhulul jannah bisababi ahli ibadah. Sebaliknya ahli maksiat masuk surga disebabkan ahli ibadah. Di dalam hadis ini Abu Hurairah menceritakan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rajulani fi bani Israil mutawahiyain. Dulu ada dua orang laki-laki di kalangan Bani Israil. Dua orang ini bersahabat. Ada yang mengatakan dua orang ini bersaudara. Ada yang mengatakan dua orang ini mempunyai amal yang berbalik. Ahaduhuma yudrik, salah satu di antara dua orang ini yaitu ahli maksiat, wal akhar mujtahidun fil ibadah. Yang satu orang yang bersungguh-sungguh di dalam ibadah atau ahli ibadah. Maka suatu saat ahli ibadah ini mendapati sahabatnya melakukan suatu kemaksiatan. Kemudian dinasihati, aksi, berhentilah. Kemudian suatu saat lagi bertemu lagi dan ahli maksiat dalam keadaan melakukan kemaksiatan. Kemudian dinasihati lagi, aksi, berhentilah. Kemudian ahli maksiat ini menjawab,
Qawlini wa rabbi, biarkan aku bersama Tuhanku. Abu Ista alayya raqiban, apakah kamu diutus untuk memata-matai aku? Maka mendengar ucapan ahli maksiat seperti itu, ahli ibadah kemudian berkata, wallahi demi Allah, la yaghfirullahu lak, Allah tidak akan mengampuni kamu. Wallahi demi Allah, la yudkhilukallahu jannah, Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Kemudian ketika dua orang ini meninggal, dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian berfirman kepada yang ahli ibadah, akunta bi alima, apakah engkau mengetahui tentang aku? Maksudnya, kenapa kamu menvonis orang itu tidak akan saya ampuni, menvonis orang yang ahli maksiat itu pasti masuk neraka? Apakah kamu tahu tentang aku? Akunta ala mafiyati qadiran, atau kamu mempunyai kekuasaan apa yang ada di tanganku? Dalam arti Allah membolak-balikkan hati. Bisa jadi sekarang orang itu ahli ibadah, besok ternyata ahli maksiat, atau sebaliknya bisa jadi orang itu sekarang ahli maksiat, kemudian suatu saat menjadi ahli ibadah. Kemudian Allah berfirman kepada yang ahli dosa tersebut, idhab fadkhulil jannata bi rahmati, pergilah dan masuklah surga kamu dengan rahmatku. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, idhabu bi ilanar, bawalah pergi orang ini ke dalam neraka. Kemudian perawi hadis Syekh Abu Hurairah, beliau menyatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di tangannya, demi zat yang jiwaku di tangannya, atau demi Allah, latakallama bi kalimatin, sungguh orang yang ahli ibadah tersebut mengucapkan suatu kalimat, aubakat dunia wa akhiratah, yang kalimat tersebut membinasakan kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Pertama, di dalam kandungan hadis ini bahwasanya penentuan masuk surga dan masuk neraka hendaklah berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis, baik penentuan secara umum ataupun penentuan secara khusus. Misalkan penentuan secara umum penghuni neraka, misalkan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 6, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, sesungguhnya orang-orang kafir, baik itu ahli kitab ataupun orang-orang musyrik, mereka di dalam neraka dalam keadaan benar. Al-Quran menentukan secara umum bahwa orang-orang kafir masuk neraka, maka ayat ini hendaklah kita juga menentukan secara umum bahwa orang-orang kafir masuk neraka, dan tidak boleh ayat ini kemudian digunakan untuk menentukan secara khusus, secara person, secara individu. Misalkan ada orang yang seseorang Kristen atau seorang Yahudi bernama A, kemudian kita mengatakan si A masuk neraka, tidak boleh, karena ayat ini adalah hanya menunjukkan secara umum. Kita boleh menentukan secara khusus orang itu masuk neraka, maka dalil yang kita gunakan secara khusus. Kita boleh mengatakan Abu Lahab masuk neraka karena ada ayat yang menetapkan Abu Lahab masuk neraka. Demikian juga Abu Thalib masuk neraka, boleh, karena ada hadis yang menunjukkan Abu Thalib masuk neraka. Jadi penentuan masuk surga dan masuk neraka hendaklah berdasarkan dalil. Ketika dalilnya menunjukkan secara umum, hendaklah digunakan secara umum. Apabila dalil itu secara khusus, boleh digunakan secara khusus. Demikian juga tentang orang-orang yang masuk surga. Jamaah
ingkang mulia, yang nomor 2, kandungan hadis ini bahwasanya Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin beliau mengatakan, inna tuhyanal ma'asi aslamu akibatan min tuhyanit ta'at. Sesungguhnya melampaui batasnya ahli maksiat itu kadang-kadang lebih selamat akibatnya daripada melampaui batasnya ahli ibadah. Di dalam perkataan ulama yang lain, kadang-kadang maksiat yang menimbulkan kerendahan hati, yang menimbulkan patah hati sehingga orangnya bertaubat, itu lebih baik daripada ibadah yang menimbulkan sifat sombong. Jadi di dalam hadis ini digambarkan ahli ibadah ini ternyata ibadahnya menyebabkan orang ini sombong sehingga menetapkan orang lain secara individu masuk neraka. Sementara ahli maksiat ini ternyata maksiatnya kemudian dia dengan hidayah Allah dia bertaubat sehingga masuk surga. Yang ketiga, di dalam hadis ini yang kita bacakan ini adalah dari penjelasan para ulama, bukan penjelasan saya. Ini adalah penjelasan para ulama mengenai hadis ini. Yang kedua, kadang-kadang sesuatu, jadi ini enggak kadang-kadang, sesuatu yang tidak mengenakan, itu yakinilah bahwa sesuatu itu akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang mengenakan. Takdir Allah. Jadi takdir Allah itu semuanya baik, walaupun terlihat pahit, terlihat tidak mengenakan, tapi kebaikannya lebih besar daripada yang tidak mengenakan. Orang ini di dalam hadis ini ahli maksiat, dia diberikan omongan yang tidak mengenakan, yaitu omongan seorang ahli ibadah mengatakan kepada dirinya bahwa dirinya tidak akan diampuni Allah, bahwa dirinya akan masuk neraka. Ucapan mana yang tidak menyakitkan ketika kita divonis akan masuk neraka, kita divonis tidak akan diampuni Allah. Ini ucapan yang tidak mengenakan. Maka ahli hadis ketika menjelaskan ini, sesuatu yang tidak mengenakan pasti akan mendatangkan sesuatu yang mengenakan. Baik tidak mengenakan dari seseorang, ucapan seseorang atau perbuatan seseorang, atau kita terkena sesuatu. Satu contoh misalnya dari surat Al-Kahfi ayat 81. Ketika Khidir membunuh anak kecil, wa amalullah fakana abawahu mu'minain, dan anak itu orang tuanya adalah orang mukmin, fakosina ayyuhika tuhyana wa kufar, maka kami takut anak ini akan mendorong orang tuanya menjadi durhaka dan menjadi kafir. Fa'aradna ayyubtilahuma rabbuhuma khairan min zakatan wa aqraba rahman, maka kami menginginkan supaya Rob dua orang ini, yaitu ibu bapaknya, mengganti dengan anak yang lebih baik dan lebih bersih dan lebih penyayang. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau anak kita dibunuh, anak kecil yang tidak berdosa sedang bermain-main di pantai, tiba-tiba digorok oleh Khidir. Mungkin kita membayangkan itu terjadi kepada kita mungkin sangat bersedih. Ternyata sekali lagi sesuatu yang tidak mengenakan semakin membuat sedih, semakin akibat kebahagiaannya jauh lebih besar daripada kesedihan tersebut. Coba kita renungkan ayat ini. Anak ini umpama tidak mati,
akan berakibat anak ini masuk neraka, ibunya masuk neraka, bapaknya masuk neraka. Tapi ketika anak ini mati, maka akan berdampak anak ini adalah masuk surga. Walaupun dalam ilmu Allah, jadi Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana Allah tahu. Allah mengetahui anak kecil ini walaupun tidak terjadi sampai dewasa, ilmu Allah mengetahui dia akan menjadi orang yang durhaka, orang kafir, bahkan mendorong orang tuanya menjadi durhaka dan kafir. Tapi Allah menghukumi dengan ilmu Allah yang telah terjadi, tidak menghukumi Allah dengan ilmu yang belum terjadi, walaupun Allah tahu. Jadi anak ini masuk surga, anak orang muslim yang mati di waktu kecil masuk surga, orang tuanya masuk surga, dan Allah mengganti anak kecil ini dengan anak yang lebih baik, lebih bersih dan lebih penyayang. Ini hikmah di antara bahwasanya setiap sesuatu yang terjadi kepada kita, yakin semakin tidak mengenakan, semakin dampak yang ditimbulkan kebahagiaannya lebih besar kalau kita mau bersabar. Yang selanjutnya, kadang-kadang satu ucapan kita harus berhati-hati. Satu ucapan itu ternyata ucapan tersebut bisa menghancurkan kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Ini seorang ahli ibadah, lebih-lebih yang tidak ahli ibadah, ahli ibadah saja mengucapkan satu ucapan, yang ucapan tersebut termasuk ucapan yang dimurkai Allah. Ternyata ucapan tersebut bisa menghancurkan amal-amalnya yang solid. Di dalam hadis banyak disebutkan, sesungguhnya seseorang laki-laki dia berbicara suatu kalimat la yara biha ba'san, dia mengira kalimat itu biasa-biasa saja. La yara biha ba'san, dia memandang kalimat tersebut tidak ada masalah. Yahwi biasa fa'ina khawifah binar, ternyata kalimat tersebut menjatuhkan orangnya masuk di dalam neraka 70 musim. Di dalam hadis yang lain disebutkan dia dijatuhkan ke dalam neraka lebih jauh jaraknya antara langit, antara timur dan barat. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah ingkang mulya, pramila monggo kita berhati-hati di dalam ucapan. Banyak para ulama menasihatkan, sungguh mengherankan, ada banyak orang yang sangat mudah menjaga diri dari makan yang haram, minum yang haram, sangat mudah menjaga diri dari perzinahan, sangat mudah menjaga diri dari pencurian, minum minuman keras, tapi sangat sulit menjaga lisan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita monggo kita nalika berbicara, hendaklah kita perhatikan bicara kita. Jangan mudah berbicara, ternyata bicara kita menghancurkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina